Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jibas Prakasa, saya berNIM 2006 0511 0012. Di sini saya akan melakukan penjelasan pada video UAS Praxiscom ya, Praxiscom yang disuruh mengoperasikan Arduino. Nah, di situ pada UAS itu kan kita disuruh membuat dari sensor LDR itu membuat LED itu berinteraksi. Kalau misalnya itu LDR-nya itu di cahaya gelap, itu akan memberikan energi pada LED. Kalau misalnya memiliki cahaya yang terang pada sensor LDR, itu akan membuat LED itu mati. Ya, kita langsung ke layar saja ya. Di sini ada Tinkercad. Nah, seperti di sini ini sudah dijelaskan pada UAS ya. Di sini disuruh membuat rangkaian seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, LDR minimal cahaya minimal, dia akan menyala si LED. Kalau misalnya LDR menerima cahaya maksimal, dia akan mati. Nah, seperti itu. Ya, sekarang di sini sebenarnya ada dari praktikum 15. Di praktikum 15 ini ada prakteknya dari Pak Johan sendiri. Kalau misalnya ini keadaan terang ya, ini kan nggak ditutupi tangan, itu dia LED-nya mati. Kalau ditutupi tangan, nah si LED itu nyala. Ya kurang lebih seperti itulah ya, paham lah ya, paham gambarannya. Sekarang kita lanjut ke Tinkercad. Nah, kita di sini akan membuat semacam rangkaian. Kita new circuit saja. Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, jadi di sini kita memerlukan beberapa bahan ya, seperti resistor, LED, dan di sini kita membutuhkan Arduino ya pasti, karena di sini kita akan merakit menggunakan Arduino dan, mana breadboard. Nah, yang small saja itu sudah cukup, dan tidak lupa juga kan kita menggunakan fotoresistor kan buat apa? Nah, ini buat sensornya itu nanti. Ya, sekarang kita waktunya ngerakit ya. Untuk fotoresistor ini kita membutuhkan resistor lagi ya. Ya, seperti ini. Jadi, seperti ini. Oke, sekarang kita rakit ya. Untuk rakitannya di sini kita memerlukan 5 volt untuk di sini ya. Kita memerlukan sumber tegangan untuk si sensor tersebut. Kita berikan ke plus ini, kemudian kita akan memberikan ground juga. Untuk ground itu biasanya warna hitam ya, bisa dikatakan minus, bisa dikatakan ground. Nah, seperti itu. Untuk red seperti ini, kemudian kita akan menancapkan resistor di sini, resistornya di sini juga. Nah, di sini diberikan LED, dan di sini ada si fotoresistornya itu. Oke, sekarang di sini kita akan melakukan pemberian daya ke LED ini. Cuman kita melakukannya di bagian pin ini supaya bisa kita coding lah. Ya, kita lanjut di sini supaya lebih jelas ya. Ini saya tekuk ke sini dan dah. Oke, sekarang kita akan memberikan analog in kepada si fotoresistornya itu sendiri. Nah, di sini kita ditaruh bagian antaranya ya untuk mendeteksi. Nah, jadi seperti ini. Oke, gini dan ini gini. Nah, supaya lumayan unik ya bentuknya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan memberikan energi 5 volt kepada fotoresistor ini. Kita tarik ini ke sini. Ini kita beri warna oranye saja ya, karena ini untuk mendeteksi oranye dan oranye. Nah, jadi cukup seperti itu ya. Saya rasa sudah cukup seperti itu. Cuman kalau di run ini masih belum bisa itu ya, belum bisa menyala yang sesuai gitu. Ini masih belum menyala si LED-nya, meskipun ini di otak-atik gini tetap gak ngaruh lah ya. Sekarang kita akan melakukannya menggunakan coding. Nah, kita stop dulu, dilakukan secara code. Ini terlalu besar ya, kita kecilin. Nah, oke. Kita besarin lagi. Oke.
jadi seperti itu. Sekarang kita akan melakukan code yang berupa teks ya. Kita continue saja. Ini kita hapus saja, nggak masalah ya. Nah, di sini ini buat referensi, nggak apa-apa. Ini kita hapus. Nah, untuk deklarasiannya kita bisa lihat di sini. Kita menggunakan pin 5 dan A0 ini. Nah, kita juga memerlukan untuk inisialisasinya juga sih, nanti ada sensor lampu juga. Nah, untuk pertama ini kita akan mendeklarasikan LED ya. LED-nya berapa? Di sini kan 5 kan ya. Kita ketik 5 gitu sesuai dengan pinnya. Nah, di sini integer. Nah, di situ ada input dari sensor itu. Nah, kita tekan sensor ya. Di sensor. Nah, ini bisa kita berikan A0. Kalau di sini nggak masalah sih, ini berupa integer. Oke, lanjut. Nah, di bawah sini kita akan melakukan semacam aktivasi seperti itu. Nah, pada pin mode ini, bagian ini kan namanya kan in kan, analog in ini namanya input bukan output. Nah, untuk outputnya ini kita menggunakan dari 5 ini. Nah, jadi maka dari itu kita akan memberikan ini kepada LED. Nah, ini langsung kopas saja, langsung ini input saja. Input, kemudian kita aktivasi dari bagian sensornya. Oke, mantap. Sekarang bagian void loop. Nah, di sini kan kita akan mengambil nilai dari si sensor itu. Kita akan melakukan inisialisasi di sini, tapi kita harus mendeklarasikan dulu. Kita berikan integer sensor lampu gitulah ya. Nah, jadi seperti itu. Kita buat 0 saja karena masih kosong ya. Nah, sekarang kita inisialisasi sensor lampu sama dengan analog. Kan ini kan analog kan. Analognya dibaca. Read. Nah, yang dibaca itu apa? Sensor. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan semacam perkondisian. Kalau dia ini dari sensornya gelap, itu akan menyala. Kalau sensornya terang, ini akan mati. Ya, seperti itu. Kita akan memberikan perkondisian if. Nah, di sini kita gunakan if sensor lampu lebih kecil daripada 180. Nah, di sini kita akan melakukan ya seperti di Java lah ya. Mirip-mirip Java. Di sini akan dilakukan LED-nya itu kan nilainya kan high sama low kan, 1 atau 0. Nah, kita kalau seperti tadi kan ketika sensor lampu dia kecil, dia akan berubah menjadi high. Kecil ini maksudnya itu ya, cahayanya sedikit ya. Oke, kita ketik di sini digital bright LED, high. Nah, jadi seperti itu lah ya. Titik koma. Nah, di sini kita akan memberikan else. Nah, seperti itu. Else itu dikasih enggak. Else itu enggak dikasih lagi. Nah, di sini else. Karena kalau sintak error gitu nggak kelihatan di sini. Kelihatannya waktu di run gitu, nanti error. Berarti di bagian else itu kita berikan digital lagi. Bright. Itu maksudnya kalau else itu kalau misalnya tidak memenuhi ini, dia akan low. LED low seperti itu ya. Oke, mantap. Oke, coba kita play ya. Nah, jadi seperti ini. Ini ada error ya. Ya, saya itu ada yang typo. W-nya ini kurang besar. Dan sensor lampu ini analog read-nya R-nya besar ya. Mohon dimaklumi karena ini bukan admin ya. Nggak kelihatan. Nah, ini sudah jalan. Ini si lampu ini sudah menyala ya. Kelihatan nggak? Sudah nyala. Kalau diturunin mati. Nah, jadi seperti itu. Sudah kelihatan kan ya. Kalau misalnya kurang terang ya, gini wes.
resistornya saya kurangin. Ini OHM-nya dari kilo OHM saya ubah jadi OHM biasa. Ini bisa ganti ke OHM biasa. Nah, jadi sensitivitasnya berubah. Nah, jadi seperti itu. Coba kita start lagi. Nah, ini sudah terang. Kalau diginiin mati. Ya, jadi cukup seperti itulah ya. Ya, saya rasa ini mudah. Tapi ini sudah 10 menit saya menjelasinya. Karena pembuatan dari awal sampai selesai itu ya lumayan sih untuk menjelasin ini. Asik kalau jelasin. Oke, makasih telah melihat video ini hingga habis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.